Fil badil kanal kalimah wal kalimatu ka indallah wa kana kalimatullah hada kana fi badil indallah kullu syai'in bihi kana wa bi ghairihi lam yakun syai'un mimma kal almaslulillah daiman. Coba ini kalau diartikan luar biasa ini maknanya. Ini yang nyanyi ini gereja tadi semua. Bibadil kana kalimah, kalimat tadi yang dikatakan oleh Al-Quran sendiri bahwa Isa adalah kalimatullah tadi semua. Dikatakan adalah idqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashiruki balik kalimatin minhu tadi semua. Bil badil kanal kalimah wal kalimatu ka indallah wa kana kalimatullah hada kana bil badil indallah kullu syai'in bihi kana wa bi ghairihi lam yakun syai'un mimma kalmas ulillah daiman. Kepada dialah iman. Tapi Abah tidak mau menerjemahkan, takutnya salah tadi semua ya. Tapi ini adalah yang jelas apa namanya, ini kalau di sebelum kebaktian di gereja ya di Suriah, kan di Suriah di Irak tuh banyak gereja. Makanya gereja-gereja yang ada di beberapa daerah termasuk yang Abah lihat di mana itu di Alhambra tadi semua itu masih lurus tauhidnya. Sampai Abah aja ketipu. Abah pikir itu orang itu muslim. Karena ngerti Quran. Ya. Ngerti semua. Termasuk Ka'bah adalah Baitullah itu di sini. Maryam itu bumi ini. Isa itu begini. Nah inilah ya. Makanya jangan aneh lah. Karena orang di Islam lo bahkan ngacapruk pemahamannya. Jadi kalau begitu betul kata Nabi bahwa ada Yahudi semuanya masuk neraka kecuali yang sah. Nasrani semuanya masuk neraka kecuali yang sah. Islam semuanya masuk neraka kecuali yang sah. Itulah ternyata di antara mereka memang masih ada yang lurus. Tadi semua ya. Ya ini nggak usah lagi kita perdebatkan tentang Abah ini ambil dari tadi dari apa namanya itu bagus itu kalau denger kayak ngaji Quran. Indah suaranya di apa namanya dikongkurkan gitu tadi. Bil badil kana kalimah. Oh. Tadi kan kalau kita lihat artikan sebenarnya bisa diartikan ini anak Arabnya nih sedikit tadi semua. Tapi enggak semuanya tadi semua. Tadi ya. Wa kana kalimatullah hada kana fi badil indallah kullu syai'in bihi kana. Coba sebenarnya benar itu. Tadi semua. Tadi ya. Udahlah, ntar orang diprotes lagi Abang ngebahas Injil. Ini Injil loh, tadi semua. Ente emang kapire ka batur depan, tadi semua. Eta tadi. Ya, jadi di dalam sini kemudian juga siapa Ar-Razi menjelaskan lebih jauh ya. Ar-Razi dalam tafsirnya itu beliau menjelaskan tentang udah biar nggak terlalu kecelet terlalu jauh ya. Jadi menurut Ar-Razi dalam surat An-Nisa 71 dijelaskan melalui sebetulnya Allah adalah menjelaskan ayat Ali Imran 59. Dalam Mafati Al-Ghaib beliau kalam Allah itu di sini adalah kun fayakun tadi semua. Kalimat Allah kemudian disandingkan sebagai gelar bagi Isa. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ar-Razi setidaknya dikarenakan ada 4 alasan tadi semua. Ya. Jadi makna ruh Allah kepada Isa, Isa ruhullah. Nah ini ya. Maka itulah juga secara hakikat Isa itu hidungmu tadi semua. Musa mulutmu, Ibrahim matamu, Nuh telingamu, Jibril matamu, Mikail telingamu, Israfil mulutmu, Ijrail hidungmu. Semua empat papat kalimat pancar semuanya. Sama saja narun, hawaun, maun, turabun.
Kelima, pancernya adalah tasjidnya. Alif lam lam ha, pancernya tasjidnya. Mim ha mim dal, pancernya tasjidnya. Semua ada. Kaf ha ya ain, pancernya di sodnya. Tadi semua. Ya. Maka alasan pertama kata Ar-Razi adalah dikatakan dalam kebiasaan masyarakat istilah ruh identik dengan kesucian. Maka ketika Isa itu tercipta tanpa adanya benih dari seseorang, laki-laki maupun yang tercipta dengan lantaran tiupan dari Jibril tadi, tiupan nafahtu fihi mir ruhi, hal ini menegaskan bahwa terciptanya Isa adalah atas dasar kesucian dari Allah. Jika penafsiran ini digunakan, maka penafsirannya kata Ar-Razi jadi begini gitu. Jadi itu mufasirin aja bingung menafsirkan ayat ini, sahabat. Ya. Jadi Ar-Razi aja menafsirkan ini adalah tadi semua. Ya. Maka kita bukan mencari ini adalah untuk mempelajari kepada kita biar kita tidak boleh menuduh siapapun tadi semua. Ya. Makanya kalau bagi Abah adalah semuanya marilah kita adalah di dalam kedamaian. Ya semuanya. Karena baginda Nabi Muhammad sendiri tidak membenci Nasrani. Nabi Muhammad justru malah mencintai pendeta Nasrani. Bahkan menyuapi pendeta Yahudi. Dari semua. Bahkan juga menjenguk orang Majusi. Dari semua. Ya. Marilah damaikan dunia ini. Nggak usah lagi sibuk. Karena Allah dalam Al-Quran sudah menegaskan. Tadi lakum dinukum waliyadin. Tadi semua. Ya. Karena tadi ada berteman yang bertanya tentang ini semua. Maka Abah jawab ini adalah. Maka kata Abah ini bukan jawaban. Tetapi adalah kita sedang belajar. Bagaimana memahami tadi semua. Bahwa secara hakikat bahwa bumi ini disebut Maryam. Dan yang dikandungnya itulah Isa. Tadi semua ya. Jadi yang dohirnya Maryam. Seolah-olah jasadnya Maryam. Ruhnya Isa. Tapi dalam pandangan Muslim adalah. Dohirnya adalah Hawa. Udara inilah Hawa. Hawa ini adalah udara. Tadi semua ya. Maka disinilah juga dijelaskan adalah alasan yang kedua adalah kata beliau adalah. Dan Isa sebagai utusan menjadi jalan bagi Allah kehidupan beragama umatnya. Jika penafsiran ini digunakan maka terjemahan dari surat 171 ini Isa putra Maryam itu hanyalah seorang utusan Allah dan tercipta dari kalimat Allah. Nah kalimat Allah ini jangan terlalu berlebihan. Maka itulah Allah mengingatkan kepada mereka adalah tadi jangan berlebihan tadi semua ya. Tapi itu pun kepada, kemudian di dalam ayat ini, seolah-olah ayat 59 surat Ali Imran ini memberikan jawaban karena dua ayat yang kontradiktif tadi. Adalah, inna masali Isa indallah kamasali Adam khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Nah, inna masali Isa sesungguhnya perumpamaan Isa indallah adalah di sisi Allah adalah kamasali Adam sebagaimana Nabi Adam gitu. Tadi semua. Ya. Khalaqahu dua-duanya diciptakan. Tadi semua. Ya. Min turabin adalah dari tanah. Berarti Nabi Isa dan Nabi Adam juga seolah-olah karena tadi kan kalau biasanya kalau di dalam ayat lain kata Allah falyanduril insanu mimma khuliqa mimma indafik yakhruju min baini sulbi wa taraib sampai Allah berfirman sesungguhnya falyanduril insan bahwa manusia itu adalah apa yang terpancar yakhruju min baini sulbi wa taraib. Barulah kata Allah walaqad khalaqnal insana min nutfatin amsad dan Allah menciptakan manusia itu dari nutfah yang bercampur. Nah, dalam kasus Isa ini beda. Dalam kasus Isa ini, tetapi proses penciptaannya sama dalam kandungan. Maka tadi Nabi Adam sendiri berarti dikandung. Ingat itu. Jangan lagi punya anggapan Nabi Adam itu kayak apa?
kayak makhluk UFO dari langit. Tadi Nabi Adam itu dikandung. Maka Allah berfirman di sini, inna masali Isa indallah kamasali Adam. Sebagaimana inna masali Isa, sesungguhnya perumpamaan Isa indallah di sisi Allah kamasali Adam, sebagaimana adalah seperti Nabi Adam tadi semua. Ya. Bagaimana Nabi Adam? Sama. Isa dan Adam khalaqahu, diciptakannya mereka itu Adam adalah min turabun, aci, tanah. Makanya tadi ada saripati angin, api, saripati angin, saripati air, saripati tanah. Tadi semua. Ya. Nah, cuma di situ ada kun fayakun, kemudian min turabun summa qala lahu kun fayakun, maka jadilah dia. Inilah yang dimaksud dengan Isa Ruhullah. Maka dituduhkan Isa sebagai anak Allah. Padahal Allah itu adalah lam yalid walam yulad. Tapi sebenarnya kalau ditarik secara hakikat akan ketemu garis benangnya. Karena pada dasarnya ternyata ya itulah. Maka kata Abah, jadi kalau seandainya kenapa hal ini menjadikan perdebatan? Karena selama ini dibahas hanya dari pintu syariat. Tidak dibahas dari pintu hakikat. Contoh Imam Mahdi. Imam Mahdi kalau dibahas dari pintu syariat, maka orangnya itu akan ada nanti. Tapi kalau dibahas tentang secara pintu hakikat, Imam Mahdi itu adalah tentang nur af'al Allah pada tubuh kita. Nah itu. Maka kalau begitu Imam Mahdi itu setiap orang akan memiliki Imam Mahdi. Dia harus wajib ketemu Imam Mahdi. Sama kayak Isa. Itulah baginda Nabi bersabda, al-mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min daril fana ila daril baqo. Sesungguhnya al-mu'min itu ruh. Nah itulah hakikat Isa. Isa ruhullah. Bahkan dalam satu kaul ulama mengatakan Nabi Muhammad tidak akan bisa mi'raj kecuali dengan ruh Isa. Iyalah. Kalau bukan dengan hidup tadi semua. Maka disinilah ya. Tapi nggak usah, kalian cukup hanya sebagai informasi saja pemahaman, nggak usah terlalu di ini. Tetapi adalah karena ayat ini ada, maka ayat ini adalah harus kita lewati, maka kita tetap harus membahasnya. Tapi kita kembalikan kalau untuk urusan ini kembalikan kepada Allah tadi semua ya. Inna masali Isa Isa indallah kamasali Adam khalaqahu min turabin tadi semua ya. Maka di sini juga ayat menjelaskan bahwa Nabi Adam juga dikandung tadi semua adalah karena Isa sebagaimana Adam adalah diciptakan dari turab tadi semua. Berarti saripati. Nah, cuma biasanya tadi kata Allah inna khalaqnal insana min amsaj, ini enggak dari betul-betul daripada apa yang dari unsur narun hawaun maun turabun tadi dengan proses kunnya Allah, kalamnya Allah, maka disitulah terjadilah Isa. Maka disitulah kemudian ini banyak kisahnya sebetulnya sampai ada perdebatan sampai Maryam dituduh berzina dan lain sebagainya sampai di dalam itu si bayi berkata dalam ayat yang lain, Ana Abdullah, aku ini hamba Allah. Nah, ini pahami ya, biar tadi semua ya. Tapi biarlah Allah yang menjadikan hakim daripada tadi semuanya. Jadi, cuma ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita banyak hal yang bisa kita ambil benang merahnya bahwa sesungguhnya adalah secara hakikat memiliki kesamaan. Bahkan kata Abah juga semua agama memiliki kesamaan tentang Islam, iman, ihsan. Maka pada Kristen ini adalah hanya beda saja. Ada Allah Bapa, Allah Anak, seolah-olah Allah Ibu. Tapi pada dasarnya hakikatnya adalah sama. Seolah-olah sama. Maka itulah. Cuma Allah mengatakan jangan kamu sebutkan tiga. Nah kita pun sama. Kalau orang Islam kita ini seolah-olah dibagi. Maka tadi Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah itu hakikatnya satu. Ingat itu. Bahwa Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah itu satu ahad.
Ingat itu. Maka tadi pada tubuh kita ini, Muhammad yang bersaksi adalah ruhmu, Allah yang disaksikan hidupmu, jasad Adam yang satu. Nah, inilah juga harus kita pahami. Kita juga main tuduh, tapi kita sendiri nggak paham tadi semua. Jadi yang dimaksud ayat tadi oleh Allah itu jangan disebut satu persatu gitu. Jadi jangan nuduh mereka juga, karena Abah bertemu dengan mereka. Mereka juga tidak mengatakan bahwa Insya Allah itu punya anak gitu kan tadi semua ya. Maka tadi suka begini tuh tadi semua ya. Nah, ini sebetulnya adalah, maka pahami ya, nah, ini bahwa kaf ha ya ain sod itu berkaitan dengan 4 anasir kelima pancernya. Sedulur papat 5 pancer dari semua ya. Karena kayaknya kayak sedulur papat 5 pancer semuanya tadi semua. Ini yang harus dipahami oleh kita. Alif lam lam ha sedulur papat itu. Alif lam lam ha itu sedulur papat, pancernya tasdid. Mim ha mim dal sedulur papat, pancernya tasdid dari semua. Api, angin, air, tanah, saudara pancernya sama. Ya. Kembali pada tasdid alif lam lam ha tadi. Ya. Maka Jibril, Mikail, Israel, sedulur papat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Ibrahim, Nuh, Musa, sedulur papat 5 pancernya Muhammad. Itu saja sebetulnya. Ini sebetulnya kalau kita pahami adalah, maka orang yang sudah bijaksana, yang sudah bijak, maka dia akan menemukan titik temu pada semuanya. Adalah yang penting. Maka kenapa dalam beberapa ayat Allah adalah tadi akan seolah-olah semua baik Majusi, Paseban, Nasrani, Yahudi, Islam, maka kata Allah adalah itu urusan Allah. Jadi semuanya bisa selamat kembali pada Allah dengan tadi. Maka kenapa dalam Al-Quran itu ada bahasa syara'a, ada bahasa mansakan. Syara'a itu syariat, mansakan itu adalah manasik, cara. Islam punya cara, Hindu punya cara, Buddha punya cara, Nasrani punya cara. Maka sesungguhnya adalah semua cara itu dari Allah. Maka adalah dengan tujuan, cara yang berbeda, tujuan sama dari semua. Kalau Bapak mau ke Surabaya, kenapa ribut dengan cara? Mau jalan kaki boleh, naik pesawat boleh, tadi semua. Arek ngoronang boleh, tadi semua. Ya. Kalau mau pakai punggung, boleh. Intinya adalah pada dasarnya adalah menuju innama ilahukum ilahu wahid. Tadi semua. Selama tujuannya ke sana, insya Allah semuanya adalah. Maka tadi ya kayak kata baginda Nabi sendiri, Yahudi menjadi 71 golongan adalah kulluhum pinar ila wahidah. Nasrani menjadi 72 golongan, kulluhum pinar ila wahidah. Nah, kepada kita sekarang mari ambil tentang surat Maryam, kaf ha ya ain sod, itu pun sedulur papat 5 pancer. Nah, kenapa pancernya di dada? Dan inilah kenapa ini dijadikan Baitullah, seolah-olah inilah rumah Isa gitu. Inilah tempatnya nupus tadi, nafas. Dan inilah kenapa Isa itu ruhullah dari semua. Pahami. Nah, inilah ya tadi semua yang harus dirasakan. Maka menekuk lidah, merapatkan gigi, menyadari kaf adalah mulutmu adalah Musa, ha adalah hidungmu adalah Isa, ya adalah sesungguhnya telingamu adalah Nuh. Kemudian kaf ha ya ain Ibrahim mata, dan sod adalah sedulur papat 5 pancer pada Muhammad. Inilah hakikat Baitullah tadi semua ya. Maka inilah juga barangkali yang kita kaitkan dengan Allahu nurus samawati wal ar, Allahu mubtada, nurus samawat khobar mubtada adalah sesungguhnya masalu nurihi kamiskat, perumpamaan cahaya Allah itu Allah membukakan rumah pada dada. Inilah maka sod, inilah tadi sod dadanya. Maka itulah kenapa kata Abah,
banyak ayat menjelaskan tentang dada. Bahkan Allah mengingatkan kebutaan itu fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Bukan buta mata yang ada di kepala, tapi buta mata yang ada di dada. Itulah kenapa bahwa dalam surat Al-Nasrah itu begitu detailnya penjelasan Allah. Kalau kita membahas menggunakan ilmu nahu, Al-Nasrah itu luar biasa, kata Abah. Bagaimana adalah Allah menjelaskan tentang betapa pentingnya dada kita ini. Dan disinilah hakikat Sod tadi semua. Ya, berarti hakikat Muhammad, hakikat Isa, Ruhullah. Karena disinilah jantung kita inilah, hidup kita tadi semua. Ya, dup, dep, dup, dep. Maka disinilah Syirullah, Nurullah, Jatullah. Syirullah, Nurullah tadi. Nur sifatullah, Nur zatullah, Nur Af'alullah, Nur asmaullah, semua ya. Barangkali mungkin untuk pembahasan tentang ini kita nggak usah terlalu jauh lah. Tadi semua yang penting bahwa kalau memahami adalah Maryam adalah perwujudan dari bumi dohir ini, dan Isa adalah segala apa yang terkandung di dalamnya, tadi semua adalah tentang hidup ruh, karena ruh itu satu tadi semua. Itulah yang Allah sebutkan dalam hadis qudsi, awwalu ma khalaqallahu ruhi, awwalu ma khalaqallahu nuri, awwalu ma khalaqallahu ruhi, awwalu ma khalaqallahu kalam, awwalu ma khalaqallahu adalah ilmu tadi semua ya. Jadi nah, bagaimana cara menghadirkan? Bagaimana cara menggunakan kaf, ha, ya, ain, sod pada diri kita? Kan di situ penting. Termasuk juga bagaimana adalah kita pada waktu tertentu adalah kaf, ha, ya, ain, sod itu adalah menutup mata, menutup telinga, menutup hidung, tadi satukan. Tadi sedulur papat itu manunggalkan dengan sod tadi semua. Dengan berhenti napas, menahan tadi semua, itulah yang manunggal. Satukan narun, hawaun, maun, turabun di dada. Satukan. Kaf, ha, ya, ain, sod. Narun, hawaun, maun, turabun, satukan. Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, satukan di dada. Umar, Utsman, Ali, satukan. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, Baitul Ma'mur, satukan semuanya. 4 kiblat, kiblat jasad, kiblat hati, kiblat ruh, kiblat syir, kiblat Allah, satukan. Jadi semua. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat, satukan. Kul huwallahu ahad. Jadi semua. Nah, aplikasinya bahasanya mudah, tapi prakteknya sebenarnya adalah menekuk lidah. Menekuk lidah, merapatkan gigi, memejamkan mata, tutup penglihatan matamu, tutup pendengaranmu, tutup hidungmu, tutup mulutmu, dan diamlah, rapatkan giginya. Itulah menyatukan seluruhnya pada satu titik itu. Jadi semua. Kaf, ha, ya, ain, sod. Itulah kunci Maryam bisa mendatangkan segala apa yang dia inginkan di mihrabnya. Tadi semua. Karena ternyata itulah hakikat Isa, Ruhullah dari semua. Ya. Barangkali itu saja yang bisa Abah sampaikan. Serahkan semuanya. Kita mohon ampun pada Allah. Dan semoga adalah apa yang kita bahas ini ada manfaatnya semua. Ya. Tetapi yang Abah pentingnya bukan teorinya. Kalian nggak usah pusing dengan teorinya, tapi pahaminya. Kenapa surat Maryam yang pertama itu kaf, ha, ya, ain, sod. Sedulur papat, 5 pan. Artinya apa? Satukan narun, hawaun, maun, turabun pada dirimu itu. Wahai sedulur papat, 5 pancer, unsur api, unsur angin, unsur air, unsur tanah, menyatulah pada diriku, manunggalah pada diriku. Tadi semua, satukan. Ya Jibril, ya Mikail, ya Israfil, ya Ijrail, tadi semua. Maka satukanlah dengan rasa Allah pada diriku, tadi semua. Ya Ibrahim, ya Musa, ya Nuh, ya Isa, ya Muhammad. Ini dada, sod.
satu semua ya. Jadi pada mana? Pada masjidnya. Seolah-olah Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Baitul Muqaddas, Baitul Makmur satukan semua ya. Kembali bikana makana biyakunu mayakunu. Dahulu karena adanya dahulu ada karena adanya engkau, hari ini pun ada karena adanya engkau, dan nanti pun ada karena adanya engkau. Gigi dirapatkan, lidah ditekuk, aturlah napasmu. Syirullah, nurullah, syirullah, nurullah, syirullah, nurullah. Tariklah syirullah, tahan. Itulah yang penting adalah prakteknya. Tapi satukan tadi. Sedulur papat lima, manunggalkan. Semuanya manunggalkan. Alif lam lam ha dengan tasjidnya manunggalkan. Mim ha mim dal. Sedulur papat itu pada tubuhmu manunggalkan. Tadi semua. Tadi pada pancernya masing-masing. Karena sedulur papat itu hanya hidup oleh pancernya. Ingat itu. Ya. Dan pancernya ada pada jantungmu itu. Itulah disebut nufus, nafas, anpas, tanapas. Maka disitulah kau merasakan sadar nafas. Itulah yang harus dirasakan setiap saat. Itu prakteknya. Jadi nggak usah bingung dengan teorinya. Nggak usah bingung dengan ini. Yang penting prakteknya. Bismillahirrahmanirrahim. Nurullah, nurul Rabbi, bihaqi nur Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil La haula wala quwwata illa billahil La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Abah Satu MDNH. Dimanapun berada, pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah sambut hari ini dengan bahagia, dan marilah kita ridho ya, bahwa yang sebenar-benarnya yang terjadi kemarin atas kehendaknya, dan insya Allah hari ini pun ada atas kehendaknya, dan demikian pula adalah esok pun atas kehendaknya. Marilah kita sahabat, kita berjalan menjadi hamba yang baik ya. Karena hamba yang baik akan selalu bersamanya. Pada saat kita bersamanya, maka ada kedamaian, ada surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah kita ridho dengan ketetapannya. Raditu billahi rabbah wabil islami dina, dan marilah kita berserah diri. Kenalilah dirimu karena itu adalah syahadatmu, penyaksian kepada, dan kemudian tegakkanlah sholat karena itu adalah untuk menghadapkan dirimu. Setelah itu adalah imsaklah, adalah untuk bagaimana kamu adalah saum, adalah untuk menahan keberadaan atau mengambil hak rububiyah milik Allah. Dan kemudian laksanakanlah zakat dan sucikan diri kita, jiwa kita. Karena jiwa kita, wa nafsi wa masawaha falhamaha pujuraha wa taqwaha, selalu memiliki dua potensi. Barulah kita dekatkan diri kita dengan haji. Maka setiap hari adalah kita bersyahadat, sholat, zakat, puasa, haji dalam satu titik, sahabat. Pada pagi hari ini
Abah menjawab dari pertanyaan-pertanyaan panjenengan tentang siapakah bah yang mendapatkan sorga tanpa hisab, ya. Maka bicara tentang sorga, sahabat, sorga itu adalah derajat, ya. Maka pahami oleh panjenengan bahwa kita ini bukan berasal dari sorga. Yang istilah bahasa dari sorga itu kita sebenarnya berasal dari Allah, begitu. Kita berasal dari alamul lahut, ya. Dari bersama dia pada ruh al-qudsi bersama Allah. Maka summa radadnahu asfala safilin, kemudian Allah turunkan ke alam dunia ini. Di alam dunia ini kita punya fisik. Nah inilah, maka bicara tentang sorga, sahabat, maka disebutlah jannatul ma'wa untuk fisikmu. Disebut darajat. Nah, selama ini barangkali ya masih banyak salah menafsirkan tentang sorga, tentang neraka, karena keluar daripada diri. Maka oleh karena itu, marilah pada saat bersamaan dengan tumbuhnya kesadaran, panjenengan akan mengerti sebenar-benarnya sorga itu, jannatul ma'wa itu, sorga fisik itu ada pada alam fisik yang disebut alamul mulki. Maka itulah manusia dituntut adalah untuk melaksanakan syariat dan hakikat. Syariat adalah untuk derajat, jannatul ma'wa untuk kenikmatan dohirmu, dan hakikat adalah engkau berkekekalan, adalah jannatul naim, jannatul firdaus, jannatul qurbah adalah untuk batinmu sesungguhnya. Maka sebenarnya seharusnya kita ini adalah memang, kalau bicara jannatul ma'wa berarti adalah sorganya adalah di sini. Nah, adapun siapa yang mendapatkan sorga tanpa hisab, sebetulnya Al-Quran tidak secara letterlek menjelaskan siapa yang mendapatkan itu. Dijelaskan oleh beberapa hadis adalah mereka yang mentauhidkan Allah, mereka yang bertawakal pada Allah. Bahkan boleh disimpulkan oleh Abah, setelah Abah klik tafsir tematik ada tentang jannah semua, isi ayat Al-Quran itu menunjukkan sebenar-benarnya surga, bidadari, sungai yang mengalir. Maka oleh Abah lebih diartikan adalah rekening rizki yang tidak pernah berhenti. Maka hampir dipastikan Al-Quran itu bicara bigoiri hisab itu kepada rizki. Rizki kepada jasad disebut jannatul ma'wa, kekayaan. Itulah kenapa dalam Al-Quran selalu Allah itu kaitkan dengan makanan, perempuan, meja, sungai, air mengalir, adalah hidup yang kamu berkecukupan, artinya kaya raya dohirmu, batinmu bersama Allah. Itulah yang disebutkan bahagia dunia akhirat. Fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau tidak demikian, dunianya susah, hatinya susah. Dan inilah kebanyakan mayoritas manusia. Akhir ini adalah, dan Tuan Syaikhul Qadir mengatakan lebih dari 90% manusia itu adalah celaka. Dohirnya adalah tidak bahagia jasadnya dan tidak bahagia hatinya. Karena inilah karena salah menafsirkan pandangan kepada sorga itu sendiri. Padahal Al-Quran, Abah sudah klik tafsir tematik bahwa bicara surga adalah lebih kepada Allah itu bicara buah-buahan. Allah itu bicara tentang rizki yang mengalir tiada henti. Allah itu bicara tentang hurun in. Apapun yang menjadikan matamu hurun in. Hurun itu heran, yang membuat matamu senang melihatnya. Melihat istrimu yang membahagiakanmu, dialah sorga. Melihat anakmu yang membahagiakanmu, dialah sorga. Melihat apa dalam kehidupanmu, dan makanan-makanan yang kau makan pun sudah menjadi makanan surga, sahabat. Maka marilah kita memahami istilah-istilah Allah dan Rasulullah. Karena baik Al-Quran maupun hadis banyak menggunakan perumpamaan. Nah, inilah kegagalan manusia adalah memahami perumpamaan.
Tetapi persoalannya memang perumpamaan itu Allah sendiri yang menyampaikan. Tidak ada yang mengetahuinya. Bahkan dalam beberapa ayat Allah menyampaikan banyak manusia tersesat dengan perumpamaan Allah. Juga tentang memahami surga, barjah, sirat, dan lain sebagainya. Karena kalau seandainya Allah itu adalah kita mengerti memiliki 10 makulat yang mustahil kepada Allah. Padahal sorga itu keluar dari diri, berarti ada sorga yang bisa ditunjuk. Padahal kalian paham sorga itu adalah seolah-olah Allah. Berarti kalau begitu, maka disinilah konsep bahwa sebenarnya surga, neraka ada pada dirimu. Tadi semua. Dan kau bisa nikmatinya hari ini. Dengan syariat pada jasadmu, dan dengan torikot pada hatimu, dengan hakikat pada ruhmu, dengan ma'rifat pada syirmu. Berarti kalau begitu, hari ini kita harus tadi. Maka kata Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa yang tenang. Hei jiwa yang sudah sadar. Hei jiwa yang sudah tidak mabuk. Hei jiwa yang sudah mengerti sebenar-benarnya ada syariat pada tubuh manusia yang bisa mendapatkan darajat. Darajat itu adalah kesenangan, kenikmatan, makanan. Matamu melihat hurun in. Hurun in itu jangan diartikan bidadari itu cantik jelita, itu perempuan. Segala apa yang membuat hatimu senang. Mobilmu, kursimu, rumahmu. Itulah kenapa sahabat begitu bicara tentang surga tanpa hisab. Allah selalu membawanya kepada rezeki yang luas. Kekayaan. Bahkan wasyari'u ila magfirati mir rabbikum juga sama. Bergegaslah kamu pulang pada Allah. Wa jannatin arduhas, dan nikmatilah surga seluas langit dan bumi. Berarti kekayaan. Ya. Orang kaya surga itu kalau sahabat kasih tahu. Orang kaya duitnya banyak, hatinya senang. Itulah bahagia tubuhnya, bahagia hatinya, bahagia ruhnya, bahagia sirnya. Itulah berarti kau menikmati bersamaan. Ternyata jannatul ma'wa itu jannatul na'im. Ternyata jannatul na'im itu jannatul firdaus. Ternyata jannatul firdaus itu jannatul qurbah. Berarti engkau menembus 4 lapis alam. Mulki, malakut, jabarut, lahut. Jasadmu, hatimu, ruhmu, dan sirmu. Syariatmu, tarekatmu, hakikatmu, ma'rifatmu. Itu tentang Allah bicara dalam Al-Quran. Maka kata Allah, watilkal amsalu nadribuha linnas. Dan Allah telah membuat perumpamaan kepada manusia. Wa may yaqiluha ilal alimun. Dan tidak ada yang memahaminya kecuali mereka yang diberikan faham oleh Allah. Siapa mereka yang diberikan faham? Ya tentu saja mereka adalah man arufullah bahwa Allah. Yang tahu Allah hanya Allah. Tadi ya. Inilah sahabat, maka di dalam kitab Syirul Asrar, sebelum kita bahas banyak nanti, sebenar-benarnya dalam Al-Quran dijelaskan adalah tadi, hidup berkecukupan, menikmati dunia ini, ya. Dan itulah kenapa dikaitkan dengan jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, ya. Wa qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha rogoda. Allah mengatakan, hei Adam, hei ruh, hei jasad, hei syariat, satukan dengan hakikat. Tadi semua. Maka kau nikmatilah dunia ini. Tadi semua. Maka di situ adalah Allah siapkan makanan, minuman, tadi semua. Maka inilah. Maka mari kita luruskan. Tadi semua. Karena manusia mau menunggu apa? Tadi semua. Ya. Nah ini sahabat ya di dalam kitab Syirul Asrar dijelaskan oleh Tuan Syabul Qadir tentang adalah fal insanu ala nau'aini adalah jismaniyun wa ruhaniyun. Nah inilah kenapa ada menjadikan syariat dan hakikat. Karena manusia punya jisim tadi semua. Pada saat ruh sudah disiupkan oleh Allah, maka jasad ini diciptakan satu penduduk bumi untuk menikmati surga dunia ini. Di dunia hasanah. Dengan jasadmu itu. Wabil akhirati hasanah. Dengan ruhmu itu. Di dunia hasanah. Dengan syariatmu itu.
Fil akhirati hasanah, dengan hakikatmu itu. Begitu loh sebenarnya kalau Allah mau ngomong tadi. Maka inilah yang harus dibangun tadi semua, ya. Maka dikatakan atau Syekh adalah fal insanu ala nau'aini jismaniyun wa ruhaniyun. Fal jismaniyun insanun amun, adapun jisim adalah manusia yang umum. Tadi Abah sudah bahas tentang sedulur papat. Nah, kembalilah pada 5 pancernya itu. Karena sedulur papat tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa pancernya. Ingat itu. Ya. Maka Allah tanpa tasjid tidak ada. Muhammad tanpa tasjid tidak ada. Karena seolah-olah Muhammadlah yang dohiri ini, Allah lah yang batinnya. Inilah tentang syahadat. Maka tadi, mengenali diri adalah bersyahadat. Menghadapkan diri adalah sholat. Menahan diri adalah saum. Mensucikan diri adalah zakat. Dan mendekatkan diri adalah waqafah, haji. Al-haju, arafah. Kenal diri. Man arafa nafsahu, faqad arafa rabbahu. Siapa kenal dirinya, dia akan kenal Tuhannya. Wa man arafa rabbahu, fasadal jasadahu. Siapa kenal dirinya, Tuhannya, maka hancurlah dirinya. Karena inilah napi isbat. Tadi semua. Maka inilah kenapa dari awal adalah harus dikawinkan. Ya. Maka kata Allah dalam bab pernikahan, ingat sahabat, kalau Allah bicara tentang walaupun pernikahan, tapi sebenarnya yang Allah giringkan adalah hakikatnya. Contoh ayat, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwajan. Betul, itu dalam secara syariatnya digunakan untuk Allah menciptakan pasangan, ajwajan. Ada siang, ada malam, ada senang, ada susah, ada surga, ada neraka, ajwajan. Tapi dalam menafsirkannya, ajwajan itu tidak selalu adalah Adam dan Hawa. Nah, disinilah kegagalan dalam menafsirkan ayat ini, ditafsirkan Adam dan Hawa. Akhirnya terputuslah pemahaman manusia. Ajwajan, apapun itu. Untung dan rugi, ajwajan. Hujan dan panas, ajwajan. Pasangan. Siang dan malam, ajwajan. Dunia akhirat, ajwajan. Dohir dan batin, ajwajan. Pasangan. Wa idkulna ya adamuskun anta wa zauz. Nah, zauz di situ juga adalah sebetulnya adalah pasangan. Bagaimana dohiron wa batinan. Adalah dikawinkan. Tadi semua. Ada dirimu yang umum, jasadmu. Ada dirimu yang khusus, adalah ruh. Tapi jangan lupa. Dirimu yang umum itu ada dari dirimu yang khusus. Ingat itu. Sedulur papat ini dari yang pancarnya itu. Pancarnya itulah yang sesungguhnya yang memiliki peran. Seluruh isi alam ini hanya sedulur papat. Tetapi berada pada pancar yang sama. Pegang itu. Ya. Maka sahabat dikatakan fal jismaniyun insanun amun wa ruhaniyun insanun khosyun. Ya tentu. Ya. Maka disitulah kita ada bahagia dohir batin. Jannatul ma'wa untuk jasadnya. Jannatul na'im, jannatul firdaus, jannatul kurbah adalah untuk hatimu, untuk ruhmu, dan untuk syirmu. Jadi semua. Ya. Paruju'ul insanul amu ila watanihi wa huwa darajat. Ya. Kembalinya manusia. Ya. Yang bagian yang umum disebut darajat. Itulah surga itu darajat. Yang Allah katakan tadi. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwajan. Tadi semua. Litaskunu ilaiha tu. Maka kamu harus mengawinkan dohiron wa batinan. Isyarah yang Allah sampaikan kepada kita itu, kawinkan bumi dan langit. Kawinkan susah dan senang. Kawinkan surga dan neraka. Kawinkan dunia dan akhirat. Itulah ajwajan, kawinkan. Kawinkan jasad dan ruh. Kawinkan syariat dan hakikat. Itu sebenarnya, nah ini, ajwajan. Litaskunu ilaiha. Maka kamu akan sakinah, damai, surga. Wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Maka akan keluarlah, akan menjadilah pada dirimu cinta, mawaddah warahmah. Tadi. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Bagi mereka tadi
adalah bagi orang-orang yang berpikir. Tadi semua, ya. Maka selanjutnya Tuan Syekh Abdul Qadir menjelaskan adalah al jannatu fi alamil mulki. Maka dikatakan di sini adalah al hikmatul jami'atu ma'rifatul haq idza amila bila riyain wala sum'atin li anna darajat. Nah tadi bagaimana untuk mendapatkan darajat, maka tidak boleh ada riya pada tubuh. Maka dikatakan adalah ada al jami'atu ma'rifatul haq dengan ma'rifat tauhid yang benar. Maka itulah dari awal kita disuruh adalah, nah orang salah menafsirkan membenci dunia. Dunia ini Allah, cerminan Tuhan. Yang harus kamu lawan tubuh ini. Manusia benci pada luarnya, tapi dia lupa. Inilah dunia juga. Ini alam kabir, dunia kecil, ini dunia besar. Gitu. Di alam ini ada sedulur papat 5 pancer, di alam kabir pun sedulur papat 5 pancer. Di alam sini ada malaikat muqarrabin, di situ pun ada malaikat muqarrabin. Di alam sini ada Allah dan istananya, di sana pun ada Allah dan istananya. Karena inilah kita miniatur. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan dalam dirimu apakah engkau telah meneliti? Kamu itu harus bawa ke mikroskop loh. Tubuhmu dicek. Siapa sebenarnya dirimu itu? Maka disinilah manusia akhirnya karena keluar dari diri tersesatlah. Nyasarlah. Kebanyakan karena berita yang dibawa baginda Nabi sampai hari ini sudah mendekati 1500 tahun. Tapi Nabi pun sudah menyampaikan akan kiamah. Nah inilah muncul orang-orang rohani ini sedang kiamah, sedang membangkitkan kembali supaya manusia sadar kembali, supaya manusia layangan itu kembali pada golong kembali. Inilah kiamat. Kiamat bukan kehancuran, Bung. Tadi semua kiam. Qiyam itu berdiri, qiyam itu bangkit, qiyam itu sadar, qiyam itu. Tapi qiyamul lail, kamunya harus mati. Itu berdiri tapi kamu mati. Karena dia ada kalau kamu tidak ada. Itu konsepnya dari awal. Maka itulah kenapa menyatukan diri yang dohir kepada diri yang batin. Maka Tuan Syekh Abdul Qadir mengatakan adalah al-haqqu ila amalin bila riyain wala sum'atin li'anna darajat. Jadi darajat kebahagiaan buat tubuh ini tidak akan pernah ada. Selama kamu yang wujud, kata Abah juga. Selama kamu yang ada. Apalagi kita tidak menyadari adanya kita ada yang diadakan. Itulah dosa manusia yang terbesar, kata Abah, dosa rububiyah. Merasa wujud, merasa hidup, merasa melihat, merasa mendengar, merasa bicara, merasa berilmu. Nah inilah. Tidak mungkin tubuh ini akan mendapatkan surga selama kamu yang ada. Maka sebaliknya akan berada pada nerakamu sendiri. Silahkan kamu buktikan sendiri hari ini. Dan kalian tonton mereka-mereka yang mengaku dirinya ahli ilmu, ahli agama. Kalian tonton saja hari ini. Apa buahnya, samrohnya, kenyataannya, realitanya. Tadi semua. Jangan ngomongin teorinya, realitanya. Tadi semua ya. Apalagi kalau dilihat oleh orang kayak Abah. Udah sulit cari manusia. Dari semua. Maaf ya. Fal awalu dikatakan jami'atu ma'rifatul haq idza amila bila riyain wala sum'atin. Maka tadi kita harus, kenapa konsepnya dari awal al-mutu qabla antamutu itu. Dan Allah memanggil dia ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Kembali pada Allah dulu. Tadi kembali pada Allah itu gimana? Radiyah. Kamu ridho. Raditu billahi rabbah. Tadi semua. Bahwa kita wujud yang diwujudkan, hidup yang dihidupkan, ilmu yang diberi ilmu. Itulah yang disebut tawakal. Maka nanti sahabat di Al-Quran itu siapa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi sorga itu tentang senangan jasadmu. Keliling dunia. Jalan-jalan. Makanan enak. Mobil bagus. Ya tentu begitu. Tadi. Hurun in, bidadari. Bidadari tidak selalu istri. Ingat itu. Mobilmu yang kau sukai, itu bidadari hurun in. Ya. Mobilmu hurun in. Kolam renangmu juga hurun in. Tadi semua. Rumahmu hurun in. Semuanya adalah
Apa yang membuat kamu terbelalak, heran penglihatan matamu, asyik memandangnya, senang memandangnya, itulah bidadari. Demikian pula pada makanan-makanan yang kau sukai itu, sahabat. Maka itulah juga Allah sudah menyampaikan dalam kurang apa dalam Al-Quran adalah hunalika di tempat itu. Di mana? Di sini. Karena inilah tempat fisik. Hukum fisika berlaku. Ingat itu. Hanya di alam materi kau bisa menikmati materi. Hanya orang tidak sadar yang mengharapkan bidadari di alam ruh. Hanya orang tidak sadar orang yang mengharapkan yang dohir di alam batin. Hanya orang tidak sadar orang yang mencari-cari sesuatu yang dohir ada di alam batin. Tuhan sudah membuat hukum 12 hukum alam. Tilka sunnatullah walan tajida li sunnatillahi tabdila. Maka di situ ada syariat, ada hakikat. Ada garam, ada asin, ada gula, ada manis. Ada miwon, ada gurih. Ada api, ada panas. Ada Muhammad, ada Allah. Ada dohir, ada batin. Ada syariat, ada hakikat. Maka jangan dipisah. Inilah persoalannya. Hunalika di tempat itu tablu akan merasakan pembalasan. Nah, segala apa yang kalian alami hari ini pembalasan. Karena kalian telah keluar dari orbit Allah itu sendiri. Tadi semua. Ya, demi waduhaha, demi waktu pagi. Walail idha sama, demi terus tadi. Wal qamari idha, sampai penghujungnya wa nafsi wa masawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakaha, siapa yang mensucikannya, yang kembali kepadanya. Tuh begitu. Sudah pasti untungnya yang kembali kepadanya. Wa qad khaba man dasaha, itu artinya betapa ruginya orang yang menjauhinya. Sungguh beruntung orang yang mendekati cahaya dan sungguh rugi orang yang mendekati kegelapan. Inilah yang harus dipahami, sahabat. Ya. Makanya kullu nafsin ma aslafat, tiap-tiap diri akan mendapatkan apa yang dikerjakannya dahulu. Ini kata apa? Hari ini adalah hari pembalasan kepada dirimu. Tadi semua. Ya. Waruddu ilallahi maulahumul haq. Dan mereka dikembalikan kepada Allah pelindung mereka yang sebenarnya. Nah ini sahabat, ya maka Tuhan Abdul Qadir begitu. Sebetulnya Tuhan Abdul Qadir sudah jelas. Dan baginda Nabi pun sudah jelas bahwa dikatakan kata baginda Nabi, lima Allahi waktun. Ya. Lima Allahi waktun la yasha'u fihi malakun muqarrabun wala nabiyun mursalun. Tadi. Ini juga hadis Nabi nih, kalau nggak ngerti hakikat, bingung lagi kalian. Siapa malaikat muqarrabun itu? Ternyata matamu, telingamu, mulutmu, hidungmu. Jibril pada matamu, Mikail pada telingamu, Musa pada mulutmu, Isa pada hidungmu. Waktun la yasafil malakun muqarrabun wala nabiyun mursalun. Mana? Ibrahim di matamu. Ada Nuh di telinga. Ini semua. Ya. Jibril di matamu, Mikail di telingamu, Israfil di mulutmu, Ijrail hidungmu. Kata Nabi, la yasaufi malakun muqarrabun wala nabiyun mursalun. Aku bersama mereka. Oh iya. Tadi semua. Aku abas tiap hari bersama Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail. Bersama Ibrahim, Nuh, Musa, dan Isa. Bersama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Berada pada Masjidil Nabawi, Masjidil Haram, Masjid Baitul Maqdis, Masjidil Haram, apa namanya, Masjidil Aqsa, Baitul Makmur. Tadi semua. Tiap hari di titik yang sama. Tadi semua. Nah, ini. Maka Allah ingatkan di situ adalah mengatakan, kalau kalian ingin surga, karena surga itu Tuhan Abdul Qadir sendiri udah 500 Hijriah sudah menulis Jannatul Ma'wa itu adalah darajat, adalah untukmu, makanan, minuman, pakaian. Itulah tadi. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjuka jannah wa kula minha ragadah. Manusia malah wala taqrabu hadis syajarah, malah dia mendekati huldi. Tadi semua. Tadi
tempat pemahaman nanti di sono. Itulah khuldi, itu juga pengetahuanmu yang dari luar, itulah khuldi. Apapun yang kau lihat dengan matamu itulah khuldi, bukan dengan hati dan rasamu tadi semua ya. Maka disinilah juga baginda Nabi menyampaikan adalah anallaha jannatun la fiha hurun wala kusurun wala asalun wala labanun bal an yanduru ila wajhillahi ta'ala. Inilah yang katakan baginda Nabi, Allah memiliki surga yang tanpa bidadari. Di mana itu? Di sirmu. Ibaratkan Candi Borobudur, Kamadatu, Rupadatu, Arupadatu dikosong. Di sirmu. Gak ada lagi bidadari, gak ada makanan di kosong itu. Kan alam Arupadatu itu alam tanpa bentuk, udah balik kosong. Tadi semua. Baru alam Rupadatu alam bentuk. Tadi bidadari, meja, kursi, tadi semua mobil. Kalau sekarang ngomongnya Ferrari, jet pribadi, tadi semua ya, rekeningnya di Mandiri, di BCA, di mana semua jannatin tajri minta mengalir semuanya. Ayo, makanya ini orang Islam udah jadi belangsak sekarang ini, udah kan salah konsep dari awal tadi semua ya. Surga dikatakan kata Nabi adalah apa namanya, innallaha jannatul la fiha hurun wala kusurun wala asalun. Ini juga kalau nggak ngerti hakikatnya tadi semua. Kapan ini? Sekarang juga. Sekarang juga. Tadi tubuhmu menikmati keindahan jannatul ma'wa, darajat. Mobil yang bagus, makanan yang enak, baju, tapi hatimu tembus pada hatimu. Damailah hatimu. Itulah alamul malakut, ketenangan di hatimu, ketenangan jiwamu, itulah disebut alamul malakut bersama malaikat. Bukan lagi kepada kamadatu, bukan lagi kepada rupadatu. Itulah dia sudah naik kepada arupadatu, ketenangan diam, batin. Lai tadi semua ya, hudur tadi semua, tidak ada lagi. Maka kata Abah, kalau hari ini Abah disuruh memilih antara jannatul ma'wa dikasih 1 triliun uang atau emas sebesar Pulau Jawa, Abah lebih menikmati yang surga tanpa bidadari itu. Tadi yang kata Nabi adalah innallaha jannatul la fiha hurun wala kusurun, karena itulah surga yang paling indah, kembali kepada tempat di mana dulu kamu berasal, disebut alamul lahut, pada ruh al-qudsimu. Tapi turunlah kepada ruh, kepada apa namanya, ruh jabarut, alamul jabarut, pada ruh sultanimu. Turunlah pada alamul malakut, ruh ruhanimu, dan lahirlah di alam dunia pada ruh jismanimu, ruh jisim, ruh jasad, ruh fisik. Maka tadi sungguh bodoh orang ingin menikmati bidadari di alam sono, karena dia itu pasti tidak mengerti ruh. Sungguh bodoh orang yang ingin menikmati makanan di alam sono. Itulah Allah menciptakan fisika dan kimia. Pada fisika berlaku EMC kuadrat, hukum relativitas. Pada kita hukum tabur tuai. Ya. What you do, what you get. Hati-hati tadi semua ya. Maka berlakulah hukum tarik menarik, law of attraction di sini. Kau berpikir belangsak, belangsaklah yang datang padamu. Kau berpikir susah, susahlah. Karena hukum gravitasi. Ingat itu. Maka tubuh kita ini dibagi 2 bagian. Ada sentrifugal yang jatuh selalu ingin ke bumi, karena memang dari minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Itu tabiatnya. Tabiatnya. Tapi ada bagian yang selalu ingin kembali pada Allah, juga tabiatnya adalah ruhmu. Maka disitulah kenapa kita harus dikawinkan. Syariat dan hakikat tidak boleh dipisahkan. Karena yang satu jatuh ke bawah, yang satu terbang ke atas. Maka satukan di nafsul mutmainnah. Sampailah dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Syaratnya kamu ridho. Tadi, jangan lagi mengakui wujud, kembalikan. Jangan merampok sifat rububiyah, wujud. Tadi, kudrat, irodat, hayat, ilmu, sama, kalam, basar, kembalikan. Itulah banyak hadis menjelaskan.
Siapa yang mendapatkan surga tanpa hisab? Mereka yang tawakal pada Allah. Mereka yang sudah mengembalikan, bahkan ada mereka yang tidak pernah diruqyah, mereka yang tidak pernah datang ke dukun, mereka yang tidak pernah minta didoakan. Itu hadis, sahabat, dan banyak hadis itu adalah merupakan sanepan. Cuma manusia tidak memahaminya, kecuali Rasulnya sendiri. Kalau kamu nggak kenal Muhammad di sini, bagaimana Muhammad akan memberimu pengajaran tentang apa sabdanya? Kalau kamu tidak mengenal Allah, bagaimana kau akan memahami firman-Nya? Karena ini dunia ini tentang Allah dan Muhammad. Dan Muhammad adalah diri dohir Allah. Dan Allah diri batinnya Muhammad. Dan Allah dan Muhammad adalah esa. Dan itulah syariat hakikat. Tidak lagi penyandaran pada makhluk. Ingat itu. Maka itulah kata Abah. Jangan lagi bersandar pada apapun. Maka inilah yang dikatakan anallah jannatun la fiha hurun wala kusurun wala asalun wala labanun. Surga tanpa bidadari. Tadi kan sudah arupa datu. Bukan lagi makanan, minuman, bidadari, perempuan. Itulah sahabat. Kalian ini kalah sama budak. Orang Islam ini kalah sama budak. Buddha saja sudah ngerti kamadatu, rupa datu, arupa datu. Maka di penghujung Candi Borobudur itu sang Buddha begini. Tuh, udah ngerti dia. Kalau udah gini tuh udah ngerti. Balik pada kosong. Balik pada kosong. Tapi isi. Tapi sadar. Tapi hidup. Dari semua. Ya. Maka ayolah. Manusia melakukan apa yang dilakukan, dia pikir itu siapa yang nyuruh? Tuhan gitu. Ini semua. Tuhan itu apa? Allah. Ya Allah itu apa? Yang duduk di atas aras. Emang dia presiden gitu? Ya Karim. Mabuk betul-betul manusia ini. Udah amnesia. Dikiranya Tuhannya kayak nyuruh begitu. Siapa Tuhan nyuruh? Manusia nggak sadar-sadar, ya sudahlah. Tadi semua. Itulah kata Abah, ya sekarang mau nggak mau harus di rolling, harus di rolling. Kemudian kata Allah, wujuhu yauma idzin nadirah. Inilah yang seharusnya. Surga tertinggi adalah kamu, wajah-wajah mereka pada hari itu berseri-seri. Ya. Hari ini pun Abah berseri-seri. Tidak yang lebih indah dari Allah. Maka Abah dikasih apa saja. Belum lama Abah dikasih Allah mobil senilai 1,2 miliar. Sampai hari ini belum keluar itu mobil di depan rumah. Kata Abah, ya Allah, bukan itu yang aku mau. Engkau terlalu indah. Tadi kemarin ada orang bule datang ke sini ngajak ke Swiss. Begitu Abah udah siap-siap, ternyata apa? Allah terlalu indah dibandingkan Switzerland. Allah terlalu indah dibandingkan Barcelona. Allah terlalu indah dibandingkan Bali, Lombok, dan lain sebagainya. Maka walaupun kemanapun pergi, ke Bali Abah, ke Thailand, ke Singapura, ke Eropa, tetap saja Allah lebih indah. Abu-abu semuanya. Sampai di Bali diem aja. Gitu, gitu kan tadi. Kenapa? Asyik. Asyik mansuk, asyik. Semua. Karena engkau kemanapun kau hadapkan, dia lebih indah, dia lebih cantik, dia lebih besar, dia lebih agung, dia lebih dari segala. Maka itulah. Jadi kalau begitu kapan Jannatul Qurba? Sekarang. Maka tidak apa-apa bagi kamu bertahap pertama Jannatul Ma'wa, surga yang kamu sukai. Pakaian yang bagus, istri yang cantik, suami yang ganteng soleh, anak-anak yang indah, rumah yang baik di jannati. Tadi semua taman-tamanmu yang mengalir, kolam-kolammu yang indah. Nggak apa-apa. Tapi jangan berhenti di situ. Itu masih kamadatu. Berarti surga dengan bentuk, surga dengan syahwat. Tapi naikkan kepada surga kamadatu. Kalau bahasa orang Buddha adalah dunia bentuk. Tadi dengan syahwat, sekarang lihat bentuknya. Wujudnya. Berarti kalau kau sudah melihat kemanapun, segala yang mewujud Allah. Itulah.
Asal jangan ditunjuk. Ingat itulah kenapa pada Allah itu ada 10 makulat. Yang pertama jihad. Sekarang ini orang Islam udah korban dengan jihad. Allahnya ke langit. Allahnya dekat, jauh, tapi nggak ditakwil. Akhirnya jadi mutajilah. Kebanyakan mutajilah. Tadi paling sedikit selamat dari mutajilah, jabariyah. Tadi saya terserah Allah. Saya terserah Allah. Lu siapa? Kalau lu terserah Allah, lu siapa? Tadi semua. Itu adalah jabariyah. Sholat lillah. Benar nggak salah, tapi itu adalah bukan kebenaran, kesadaran yang sempurna. Kesadaran sejati itu bukan, ya. Tapi yang sebenarnya begitu sudah ada. Maka itulah kenapa di penghujung perjalanan rohanimu ada rasa. Sampai hilangnya rasa. Maka tidak ada lagi kata tuju menuju, sembah menyembah, ngingat mengingat. Tidak ada lagi. Hilang rasamu. Lebur pada rasa Allah. Bagaimana menikmati rasa Allah? Pada saat engkau sudah memandang dunia ini sudah jadi abu-abu. Benar saja Abah dulu bingung. Kalau kata dalam sebuah hadis kata baginda Nabi, kalau kelingking bidadari dimasukkan ke dunia ini, padamlah dunia ini. Ya Allah, ternyata betul. Pada saat kau sudah memandang nur jamal Allah, sahabat, maka bebaslah engkau dengan sifat koharnya. Segala apa yang ada yang membuat sesak dadamu itu ditendang habis dari hatimu. Ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Maka nyatalah jannatul ma'wah pada tubuhmu. Jannatul na'im pada hatimu. Jannatul firdaus pada fuadmu. Jannatul kurbah pada syirmu. Wujuhu yawma idin nadirah. Nah, kau sudah melihat. Walillahil masyriq wal maghrib. Maka silahkan kalian buktikan keliling kemanapun. Maka silahkan hari ini barangkali kalian lihat, dengar Abah. Kata Abah, 1 triliun dolar hari ini memilih pulang pada dia melihat ini. Maka kata Abah, dulu orang nggak percaya. Saya bilang kalau Sultan Bolkiah itu tahu apa yang saya rasakan. Kalau Raja Salman itu tahu apa yang saya rasakan. Nah inilah yang sulit diceritakan. Kan rasa itu sulit ya. Bagaimana fly-nya ya, tadi semua. Maka dia pasti akan siap korbankan seluruh istana dan kekayaannya untuk membeli rasa itu. Nah inilah yang Robiah Adawiyah berkata kepada Hasan Al-Basri. Waktu Hasan Al-Basri mengajak menikah, Hasan Banna ditolak. Hasan Basri, kata Robiah Adawiyah, wahai Hasan Banna, wahai Hasan Basri, apakah engkau sudah merasakan surga bersama Tuhan? Oh belum. Kalau begitu ngapain lu ngajak kawin sama gua? Saya bisa jadbah. Saya bisa merasakan nikmatnya 1000 kali orgasme. Sahabat. Inilah kenikmatan Tuhan. Bersetubuh dengan Tuhan. Berpacaran dengan Tuhan. Sesungguhnya. Tapi tidak apa-apa. Kita semua bertahap. Ya, dari mulai tubuhmu. Maka itulah Tuhan Syekh Abdul Qadir juga menjelaskan. Tentang adalah apa namanya yang disebutkan darajat itu kalau tadi dikatakan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir al hikmatu al jami'atu ma'rifatul haq idza amilah tadi semua ya bila riain tanpa ria wala sum'ah tanpa sombong tanpa dengki tadi semua. Kalau seandainya kita tidak menghilangkan tubuh ini. Nah inilah yang dibenci dunia itu bukan dunia di luar tubuh ini. Kan ini juga dunia. Lawanlah keberadaan tubuhmu itu. Kembalikan hak Allah. Hak sifat rububiyah Allah. Wujud itu sifat Allah. Hidup itu sifat Allah. Melihat itu sifat Allah. Mendengar itu sifat Allah. Ilmu itu sifat Allah. Kita justru bergantung pada sifat itu. Kalau masih makom hamba. Ingat itu disebut makom muraqabah. Tapi pada makom musyahadah, pada saat dia melihat dirinya, dia yang mensucikan dirinya, dia yang memuji dirinya, maka tidak lagi saksi mensaksi.
hanya dia menyatakan keberadaan dirinya. Dia hanya melihat kenyataan dirinya. Dia hanya menyaksikan keberadaan dirinya pada nur jamalillahnya, nur kamalillahnya, nur tadi pada apa? Af'alullah, asma'ullah, sifatullah, pada zatullah. Maka terbanglah kamu tinggi sekarang. Terbanglah sekehendakmu. Tidak lagi yang bisa menghalangi. Terbanglah, terbanglah. Wahai Garuda, Garuda, terbanglah. Tadi semua, ya. Inilah yang dikatakan bahwa al awwalu al jannatu fi alamil mulki wa hiya jannatul ma'wa. Yang awal adalah di alam mulki, di alam tubuhmu, di ruh jismanimu ada jannatul ma'wa. Untuk apa? Dipanmu. Maka pantatmu butuh dipan, punya kasur yang empuk dari semua, ya. Makanan yang enak, baju yang bagus, kendaraan yang bagus, rekening yang terus mengalir. Tadi kata Allah, istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Istaghfiru rabbakum. Kembalilah pada Tuhanmu. Mohon ampun. Mohon ampun di situ adalah sebetulnya kepada tabaya tubuh taubatan. Kembali. Kembali. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Yursilis sama alaikum midroro. Wa yumdidkum bi amwalin. Dia akan berikan amwal kepada dirimu. Dia hanya akan berikan amwal pada dirimu kalau engkau sudah mampu melihat Allah pada segala apa yang ada ini. Inilah persoalannya, sahabat. Inilah persoalannya. Kalau kau melihat tubuhmu ada tubuhmu dan Allah menganggap kamu tidak akan mampu membawa itu, maka disitulah kenapa orang disempitkan dan dilapangkan sebenarnya.